Baiklah, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang vektor di bidang dan ruang. Jadi pada video sebelumnya kita sudah sampai dengan menggambarkan vektor dengan titik asalnya adalah sebuah vektor juga dan titik terminalnya juga sebuah vektor. Selanjutnya kita akan membahas tentang panjang dan jarak dari sebuah vektor dan jarak antar vektor. Panjang sebuah vektor sering disebut dengan norma. Jadi kalau kita nyatakan nama vektornya V, berarti norma V dan dituliskan dengan simbol garis 2 seperti ini. Garis 2 itu berarti menunjukkan panjang vektor. Kalau garis 1 itu nanti bilangan mutlak dari bilangan real. Di R2 atau bidang, maka panjang vektor adalah akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Jadi kita punya dua komponen ya tadi, kalau di bidang 2 ada proyeksinya terhadap sumbu X dan ada juga proyeksinya terhadap sumbu Y, maka norma atau panjang vektor tersebut adalah akar dari jumlah kuadrat masing-masing nilai di komponennya. Begitu juga dengan di R3, maka panjang vektornya atau normanya adalah akar dari jumlah dari kuadrat dari masing-masing komponennya. Ini akan berlaku umum di R dengan dimensi yang lebih besar. Kita akan menambahkan semua komponennya, semua kuadrat dari komponennya. Kemudian jarak antara dua titik D, jadi kalau kita gambarkan titik di dalam bidang atau sistem koordinat, misalkan di bidang atau di ruang, titik itu merupakan terminal dari sebuah vektor yang berasal dari titik awal 0. Nah, maka kemudian titik itu bisa diproyeksikan ke masing-masing sumbu sehingga kita mendapat komponen vektor di sumbu X, Y, ataupun Z. Jaraknya adalah dengan membandingkan mengkuadratkan selisih antara nilai-nilai di masing-masing komponen tersebut. Seperti ini, misalkan ada dua vektor yang komponennya X1, Y1, Z1 dan X2, Y2, Z2, maka jarak antara kedua vektor itu adalah jumlah kuadrat dari masing-masing nilainya di komponennya masing-masing. Ini adalah jarak di R3 dan di bawahnya adalah jarak di R2. Lalu ada pertanyaan, apakah boleh rumusnya dituliskan X1 kurang X2, Y1 kurang Y2? Maka jawabannya adalah X2 kurang X1 dikuadratkan maupun X1 dikurang X2 dikuadratkan akan menghasilkan nilai yang sama. Karena nilai itu juga nantinya akan dikuadratkan, maka tidak masalah mau mengambil titik yang mana yang akan menjadi dituliskan pertama. Yang penting ini adalah jarak antara kedua titik. Selanjutnya, kita lihat di sini adalah vektor U. Panjang itu adalah ini, panjang vektor U. Di sini vektor U titik asalnya adalah titik 0,0, kemudian titik terminalnya U1, U2. U1 komponennya pada sumbu X dan U2 adalah komponennya pada sumbu Y. Begitu juga di sini, ini sedikit beda. Jadi titik asalnya adalah P1 dan titik akhirnya adalah P2. Nah, dan di sini adalah yang R3 sama dengan gambar A, yaitu vektor yang titik asalnya ada di 0,0. Jika di R3 berarti 0,0,0. Pertanyaannya, hitunglah norma vektor V. V itu min 3, 2,1. Min 3,2,1. Maka normanya adalah akar dari min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kemudian jarak dari P1 dan P2 berarti akar dari
2 kurang 4 dikuadratkan, atau bisa ditulis 4 kurang 2 dikuadratkan, min 3 kurang min 1 dikuadratkan, 1 kurang min 5 dikuadratkan. Maka akan kita dapatkan hasil jarak dan normal vektor. Ingat bahwa nilai yang dihasilkan dari akar hanya yang kita ambil adalah yang nilai positif. Jadi yang namanya jarak dan namanya norma itu tidak ada nilai negatifnya. Nah, selanjutnya tentang bagaimana hasil kali dua buah vektor. Jadi setelah sebelumnya mengenai penjumlahan dua vektor dan perkalian satu vektor dengan skalar, maka ini bagaimana dengan mengalikan dua buah vektor. Dalam perkalian dua buah vektor, ada yang namanya hasil kali titik dan ada yang namanya hasil kali silang. Nah, atau secara notasi, hasil kali titik ditulis dot titik ya. Misalkan ada U dan V vektor, maka hasil kali titik itu adalah U dot V. Tapi kalau hasil kali silang, maka U silang V. Tandanya seperti tanda kali atau tanda X. Nah, ini adalah hal yang berbeda. Hasil kali titik nanti hasilnya adalah bilangan, sedangkan hasil kali silang atau itu nilainya adalah kembali vektor lagi. Nah, kita pada materi ini akan membahas tentang perkalian titik. Misalkan U dan V adalah vektor-vektor baik itu di ruang 2 maupun di ruang 3, dan anggaplah ya kita misalkan bahwa vektor-vektor itu akan kita gambarkan memiliki titik awal yang berhimpit. Yang lebih sederhana yaitu menggambarkan vektor dengan titik awalnya semuanya di titik 0,0 titik asal, atau ya bisa digeser cuman titik awalnya berhimpit sehingga sudut terbentuk antara vektor U dan V itu. Nah, jika vektornya misalkan seperti ini, gambar yang pertama, berarti sudut yang terbentuk antara U dan V kecil dari 90 derajat. Yang gambar kedua lebih besar dari 90 derajat. Gambar ketiga ini 180 derajat. Nah, gambar keempat, jika kita mengambil sudut yang besar, ini lebih besar dari 180 derajat. Maka nilai dari perkalian vektor itu nanti berikutnya ya. Hasil kali titik itu dalam menghitung nilainya, dia akan dipengaruhi oleh sudut yang terbentuk antar vektor. Secara definisi, jika U dan V adalah vektor-vektor di ruang 2 dan ruang 3, dan theta adalah sudut antara U dan V, maka hasil kali titik atau dot product, atau hasil kali dalam Euclides untuk dimensi yang lebih besar nantinya, didefinisikan sebagai norma U, ya, U titik V, norma U, dikali norma V, atau panjang U dikali panjang V, dikali cos theta, di mana cos theta itu adalah sudut yang terbentuk antara U dan V. Hasil kali titik itu akan sama dengan 0 jika U-nya yang 0 atau V-nya yang 0. Artinya U atau V adalah vektor 0. Bisa juga dengan cos theta-nya yang 0. Nah, jika cos theta-nya 0, berarti kita tahu bahwa theta-nya harus siku atau sudutnya 90 derajat. Di sini diberikan contoh, misalkan ada vektor U di R3 0,0,1 dan vektor V 0,2,2 dengan sudut tetanya 45 derajat. Jadi sudut yang terbentuk antara vektor U dan vektor V itu adalah 45 derajat, maka U titik V atau hasil kali titik adalah panjang U atau norma U dikali panjang V atau norma V cos theta. Cos 45 derajat berapa? 1 per akar 2. Sehingga nilai yang kita dapatkan adalah 2.
Jika U dan V adalah vektor-vektor tidak nol, maka didapatkan, bisa kita balik ya, kita bisa juga mencari cos tetanya berapa jika kita tahu seperti apa vektornya. Kita tahu U-nya berapa nilainya, V-nya berapa nilainya, sehingga kita bisa menentukan panjang U dan panjang V, maka kita bisa menentukan, nanti akan menentukan sudut yang terbentuk antara kedua vektor tersebut. Bisa dikerjakan latihan ini nantinya, yaitu U diketahui nilainya, carilah U titik V atau hasil kali titik U dengan V dan tentukan sudut theta di antaranya. Nah, menentukan di sini dinyatakan bahwa pada materi sebelumnya dituliskan bahwa perkalian hasil kali titik itu rumusnya adalah panjang U dikali panjang V atau norma U dikali norma V cos theta. Tapi juga ada yang rumus lainnya untuk menyatakan hasil kali titik, yaitu perkalian antar komponen-komponennya. Yaitu U titik V selain menggunakan rumus cos theta, ini hanya bisa kita pakai jika kita tahu sudut yang terbentuk di antara U dan V. Lalu bagaimana jika kita tidak tahu sudut yang terbentuk antara U dan V, maka bisa menggunakan rumus hasil kali dalam Euclides, yaitu mengalihkan setiap komponen. U titik V sama dengan 2 kali 1 ditambah min 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. Di kasus yang sebelumnya ini, kita udah tahu ya hasilnya 2. Ini juga dengan rumus hasil kali dalam Euclides akan dapat 0 kali 0, 0, ditambah 0 kali 2, 0, 0. Jadi 0 ditambah 0, 0, ditambah 1 kali 2, 2. Jadi 0 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 2. Sama dengan nilai yang kita peroleh di sini. Teorema. Misalkan U dan V adalah vektor di R2 dan R3, maka V titik V sama dengan V kuadrat kali V kuadrat cos theta. Ya, panjang V kali panjang V cos theta tadi kan ya harusnya. Dan karena kita tahu ini adalah vektor yang sama, berarti sudut yang terbentuk antara vektor itu adalah 0 derajat, karena dia berhimpit. Cos theta, cos 0 derajat itu sama dengan 1. Maka V titik V itu sama dengan norma V dikuadratkan. Sehingga norma V bisa dicari dengan menggunakan akar dari hasil kali V titik V. Atau hasil kali dalam Euclidesnya. Jika U dan V adalah vektor-vektor tak nol dan theta adalah sudut di antara keduanya, maka jika theta lancip, nah theta lancip, tadi sudah ada gambaran beberapa theta ya, sudut yang terbentuk. Theta lancip itu artinya sudut yang terbentuk antara U dan V itu kecil dari 90 derajat. Itu hanya akan terjadi jika U titik V-nya lebih besar 0. Jika theta tumpul, jika dan hanya jika berarti bisa berkebalikan ya. Berarti jika U titik V-nya kecil dari 0, angkanya negatif, maka berarti tetanya tumpul. Atau lebih besar dari 90 derajat. Dan kalau U titik V sama dengan 0, berarti cos tetanya 0, itu hanya akan terjadi jika tetanya adalah 90 derajat. Dipastikan bahwa vektor U dan V adalah vektor tidak 0. Nah, vektor yang sudut yang terbentuk di antaranya adalah 90 derajat, kita katakan adalah vektor ortogonal karena vektor tersebut saling tegak lurus. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa jika hasil kali titik dua buah vektor sama dengan 0, berarti vektor itu saling tegak lurus. Nah, di sini ada beberapa latihan. Misal contoh, jika U diketahui, V dan W diketahui, kemudian kita bisa mencari hasil kali titiknya dengan mengalihkan setiap komponennya, dan kita dapatkan bahwa U titik V sama dengan min 5, V titik W sama dengan 27, U titik W sama dengan 0, bisa disimpulkan bahwa ini adalah sudut yang dibentuk antara U dan V tumpul atau lebih besar dari 90 derajat, kemudian sudut ini adalah lancip, lebih kecil dari 90 derajat, kemudian pada kasus yang paling bawah U dan W berarti saling tegak lurus.
atau dia membentuk sudut siku-siku. Nah, sama seperti penjumlahan dua buah vektor, hasil kali titik juga bersifat komutatif. Kali V sama dengan V kali U. Lalu bisa juga bersifat distributif. U titik V ditambah W sama dengan U titik V ditambah U titik W. Lalu bisa juga dikalikan dengan skalar dan kita bisa menempatkan posisi skalarnya di mana saja. Mau di depan, di luar, dikalikan dulu dengan salah satu vektor, baru dikalikan dengan vektor lain, nilainya akan sama. Kemudian, jika V itu adalah bukan vektor 0 dan hasil kali titiknya positif, maka V itu adalah bukan vektor 0. Tapi kalau hasil kali titiknya 0, berarti vektor itu vektor 0. Apakah mungkin hasil kali dua vektor seperti ini V titik V sama vektor negatif? Karena tadi definisi dari hasil kali titik itu adalah mengalihkan setiap komponennya, atau jika kita menggunakan rumus panjang V dan panjang itu tidak pernah negatif, sementara cos theta pada theta sama dengan 0 itu 1, maka hasil kali titik dari dua buah vektor dari vektor yang sama itu tidak mungkin negatif. Selanjutnya adalah proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal U pada A. Nilai U pada komponen X dan Z itu merupakan proyeksi vektor itu pada sumbu X dan sumbu Z. Itulah nilai yang kita dapatkan nilai komponennya. Misalkan tadi dituliskan V, komponennya adalah V1, V2. Sebuah vektor juga bisa kita proyeksikan tidak hanya pada sumbu, tapi bisa pada vektor yang lainnya. Dan cara kita memproyeksikan adalah sama seperti kita memproyeksikan vektor itu pada sumbu. Jadi misalkan kita punya vektor U, kita akan memproyeksikan vektor tersebut pada sebuah vektor lain yang dinamakan A, maka akan ada proyeksi vektor tersebut pada A dan proyeksi vektor tersebut yang tegak lurus pada proyeksinya ini. Diperhatikan di sini bahwa proyeksi vektor U pada A akan membentuk sudut siku-siku. Dan W1 itu adalah proyeksi vektor U pada vektor A. W1. W2 itu dinamakan komponen vektor U yang ortogonal terhadap vektor A. Jadi yang tegak lurus terhadap vektor A. Bisa dicoba supaya mendapatkan pemahaman yang lebih untuk membedakannya antara proyeksi pada sumbu dengan proyeksi pada vektor, dapat dibuat gambarnya bahwa vektor A itu tidak sejajar atau tidak mendatar seperti ini, tapi dibuat miring. Lalu dibuat lagi vektor lain yang juga tidak berhimpit sama A, kemudian diproyeksikan. Jadi ingat bahwa proyeksinya akan membentuk sudut 90 derajat di sini. Lalu komponen W2 itu adalah komponen yang ortogonal. Semuanya ini vektor ya. U-nya vektor, W1-nya vektor, W2-nya vektor. Maka W1 itu dinamakan proyeksi U pada A. Sedangkan W2 itu sama dengan U dikurang W1. Ya. Jadi kan U dikurang W1. Gitu ya, dapatnya W2. Ini adalah disebut dengan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Dan dituliskan seperti ini. U dikurang proyeksi U pada A atau dikurang W1. Pada kasus nomor 2, dilihat bahwa vektor A itu ternyata kalau digambar lebih pendek daripada, nggak mungkin gitu kita memproyeksikannya jadi tidak bisa siku-siku. Jadi kita tetap memproyeksikan siku-siku dengan memperpanjang vektor A.
Sehingga didapatkanlah W1 sebagai proyeksi U kepada A. Lalu gimana jika U-nya berarah kebalikan, sementara A-nya di sini. Jadi kalau kita proyeksikan kan pasti tidak akan mendapatkan proyeksi yang siku-siku, maka A-nya bisa kita perpanjang juga. Ke kiri bisa diperpanjang ke kanan. Seperti ini. Sehingga didapatkan tetap W1 ini adalah proyeksi U pada A. Jadi ini W1-nya untuk kasus yang A-nya lebih panjang dari U, yang di sini A-nya lebih pendek, dan di sini A-nya yang berkebalikan. Perlawanan arah. Rumus untuk proyeksi vektor, jadi kalau kita memproyeksikan vektor U pada A, rumusnya adalah U dikali A, U titik A ya, hasil kali titik, dibagi dengan norma A kuadrat dikali vektor A. Jadi dapatnya hasilnya masih vektor. Kalau hasil kali titik tadi hasilnya adalah skalar. Kemudian komponen ortogonalnya U dikurang proyeksi, U dibagi dengan rumus proyeksinya mengikuti yang di atas. Jika kita punya vektor U sama dengan 2 min 1, 3 dan A 4 min 1, 2, carilah komponen vektor U sepanjang A, ya, berarti kita mencari proyeksi U pada A, dan komponen vektor U yang ortogonal ke A. Berarti kita mencari U dikurang proyeksi U pada A. Dapat dikerjakan. Nah, jika tadi hasil kali titik, maka berikutnya adalah hasil kali silang yang notasinya atau simbolnya adalah X seperti ini, tanda kali. Jika U dan V adalah vektor di ruang 3, maka hasil kali silang itu adalah vektor lagi dengan rumus seperti ini. Jadi cara mencari hasil kali vektor nanti akan dibahas pada materi berikutnya. Baiklah, mungkin ini dulu untuk lanjutan dari materi vektor di bidang dan ruang. Terima kasih.